Anak saya senang melayani Tuhan, saudara. Jadi pelayanan kemana kadang-kadang bernyanyi, kadang-kadang juga dia main drum. Nah, dia pemain drum, saudara, luar biasa. Puji Tuhan. Baik, itu lagu saudara memang penting. Saya juga diberkati dengan lagu itu dan sesuai juga dengan tema khotbah kita hari ini ya. Jadi untuk bisa memahami bagaimana doa melihat yang tak terlihat, kita harus menyadari bahwa kasih Tuhan itu lebih tinggi dari surga. Jadi orang Kristen tujuannya bukan surga. Amin. Karena lebih tinggi dari surga, saudara. Kalau tujuannya surga berarti masih ada batasannya. Ya, kita lebih tinggi dari surga. Dan kata-katanya tadi bagus ya. Tuhan kaulah segalanya ya. Jadi memang orang Kristen itu kalau mau mengalami satu pertumbuhan harus menjadikan Tuhan segala-galanya. Tidak boleh Tuhan itu cuma yang penting saya melayani, yang penting saya orang Kristen, yang penting saya beribadah. Kalau pendeta yang penting saya khotbah gitu. Banyak pendeta saudara siapin khotbah, baru baca Alkitab pas siapin khotbah. Iya benar saudara, karena sudah sibuk ya. Nah ini hari ini saudara kita mau belajar bahwa kalau kita menjadikan Tuhan segala-galanya, kita akan mengalami firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 17. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Dan saya pelajari saudara di Alkitab, kalau saudara baca Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu statement pun tentang firman Tuhan yang mengatakan sangat besar kuasanya selain doa. Bahkan karunia kesembuhan pun itu tidak dikatakan karunia kesembuhan sangat besar kuasanya. Karunia mujizat sangat besar kuasanya. Enggak ada saudara. Tapi apa? Doa sangat besar kuasanya. Tapi kadang-kadang saudara kita orang Kristen karena perkembangan zaman, teknologi dan pergaulan, kita menganggap doa kita itu sama seperti yang lain. Samanya itu kelihatan dari buah-buahnya. Buah-buahnya itu apa? Lagi masalah baru berdoa. Itu umum saudara ya. Saudara nggak percaya Yesus pun lagi masalah pasti berdoa kan? Ya, atau sedikit lebih rohani, lagi diberkati berdoa. Terima kasih Tuhan. Nah, yang nggak percaya Yesus juga lagi diberkati ya berdoa. Bahkan saudara-saudara kita dari agama lain ya, saya tidak bahas di sini. Kalau mereka diberkati itu malah selain berdoa itu berbagi kasihnya luar biasa. Kalau orang Kristen susah berdoa, diberkati diam-diam. Ini lebih repot saudara ya. Nah jadi ini tanda-tandanya. Dan sebenarnya itu tidak salah, itu hukum manusiawi saudara. Manusia itu begitu. Dia senang dia berdoa, dia susah dia berdoa. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita sebenarnya doa itu sesuatu yang berbeda. Ya. Doa itu kehidupan. Sampai kita pada level kita bisa berdoa melihat yang tak terlihat. Nah mau gak saudara melihat yang tak terlihat? Yang kelihatan aja kita kadang-kadang pura-pura gak lihat loh. Betul gak? Gimana mau yang terlihat ya? Yang tak terlihat. Maaf kita baca Alkitabnya saya sudah buat di sini dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 18 yang saya buat di slide, tapi kita baca supaya saudara memahami, supaya nanti saya tidak lompat-lompat. Kita baca satu perikop ini ya, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram, tapi ini poin kita ya, di ayat yang ke-15 sampai 18. Saya baca dulu dari awal. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram telah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana bukan sekali dua kali saja. Ayat 11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?
Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku. Di mana? Di kamar tidurmu. Keren ya. Ayat 13. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia. Supaya lalu diberitahukannya lah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimlah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah itu keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan itu kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang-orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria dan berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Nah, ini saya sengaja baca supaya saudara dapat ceritanya, karena mungkin sudah lupa ya. Karena ayat ini tidak favorit. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu kisah bagaimana seorang abdi Allah bernama Elisa, ya, seorang nabi. Bagaimana seorang nabi bisa menyelamatkan satu bangsa, saudara. Ya. Bagaimana doa satu orang hamba Tuhan, doa satu orang benar, itulah yang menentukan keselamatan satu bangsa. Katakan amin. Jadi keselamatan satu bangsa tidak ditentukan oleh pasukan yang hebat, kehebatan, kepintaran, kekuatan bala tentara. Tidak. Keselamatan satu bangsa ditentukan oleh satu orang ini. Nah, saya langsung sampaikan poinnya kepada kita. Kalau keselamatan satu bangsa bisa ditentukan oleh satu orang, apalagi keselamatan satu keluargamu. Amin. Ayat ini mengajar kita dengan jelas. Satu bangsa saja selamat gara-gara Elisa. Masa satu keluarga tidak selamat kalau kita berdoa? Kalau ada satu keluarga tidak selamat karena berdoa, jangan-jangan. Nah ini. Jangan-jangan Tuhan masih mau saudara berdoa lagi. Karena Alkitab jelas mengatakan doa itu sangat besar kuasanya. Saya baca ayat ini, Tuhan kasih rema hebat. Satu bangsa ditentukan satu orang. Ini kan lebih dahsyat dari intelijen. Ini no cost, gratis. Saudara panggil intelijen tuh bayar loh. Disekolahkan, dididik itu jutaan, miliaran mungkin ya. Sampai ada intelijen, tahu pasukan intelijen ya? Kan mereka tidak ada yang jadi intelijen terus tidak dibayar kan? Mereka tanda tangan surat kematian itu kan. Kalau sudah pergi jadi intelijen ya selesai. Kalau namanya perang ya. Dan itu bayaran, dibayar, dididik. Nah ini saudara doa, tiba-tiba Tuhan angkat Elisa jadi intelijennya Tuhan.
tanpa biaya. Hebat nggak? Coba bangsa Indonesia bisa memahami ini, keren loh. Iya. Tapi saya percaya Indonesia bahkan bangsa-bangsa yang takut Tuhan akan mengalami hal seperti ini. Karena Alkitab berkata akhir zaman Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Terlepas dari kekacauan, sebelum Tuhan datang, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Termasuk apa? Doa. Amin. Nah baik, supaya saudara maaf, saya cepat-cepat saja sampaikan kepada saudara selanjutnya. Ada dua jenis kehidupan di dunia ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama dengan cepat adalah kehidupan yang terlihat. Nah ini saya sudah buat di situ, saudara bisa baca. Kehidupan yang terlihat itu adalah kehidupan secara mata jasmani. Nah saudara pegang mata saudara. Ya, semua keadaan atau suasana yang bisa dilihat, diraba, dirasakan secara jasmani oleh manusia. Ini ya, ini keadaan alamiah, ya alami ini. Artinya apapun agama saudara, punya Tuhan, tidak punya Tuhan, ini ada. Sekolah, tidak sekolah, amin. Tinggal di kota, tinggal di hutan, ini alamiah. Sudah terbentuk, ini udah terbentuk saudara. Dan dipengaruhi oleh hukum dosa. Kenapa saya katakan hukum dosa? Roma 3 ayat 23, seluruh dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan, ya, hukum dosa. Nah, dalam suasana ini, saudara, kekhawatiran manusia bertumbuh. Ini saudara perhatikan. Ketika saudara hanya melihat yang terlihat, disinilah kekhawatiran itu bertumbuh. Ya, karena kehidupan daging dan fakta itu menguasai pikiran dan jiwa. Coba saudara, kalau akhir bulan yang gajinya pas-pasan, lihat ATM, pusing nggak? Itu yang terlihat. Betul nggak? Biasanya kalau akhir bulan yang kerja pas-pasan, dia jauh-jauh dari ATM, nggak mau lihat lah. Dia pakai ingatan saja sudahlah. Dia doa baik-baik, betul nggak? Karena kalau makin dilihat, makin jantungnya itu bisa makin kencang. Misalnya gajian 10 hari lagi. Uang tinggal 300.000, cukup nggak? Daripada saudara lihat yang 300.000, lebih baik tidak lihat kan? Ini sekarang masih minggu kedua. Ya, saya biasa khotbah saudara, orang Kristen itu karena suka bernyanyi, lagunya setiap minggu beda-beda. Betul kan? Minggu pertama lagunya apa? Oh giranglah puji Tuhan, oh giranglah haleluya. Sambil kipas-kipas gaji kan? Minggu pertama itu belum ada tagihan. Panggil istri anak atau yang kerja istri panggil suami, traktir orang tua, makan apa saja. Minggu pertama. Minggu kedua beda sudah lagunya. Nah, pengharapanku hanya Yesus saja. Itu minggu kedua. Sudah mulai habis bayar tagihan. Apalagi kalau ada cicilan motor, mobil, cicilan rumah, kontrak rumah, segala macam. Mulai, Tuhan ini ku bayar, tolong ganti ya Tuhan. Pengharapanku hanya Engkau. Itu minggu kedua. Minggu ketiga, lagunya beda lagi. Lagunya sudah mulai sungguh-sungguh. Ku tak dapat jalan sendiri. Itu minggu ketiga. Tuhan tolong padaku. Itu nyanyi. Pagi-pagi sudah lebih bangun duluan saudara. Karena sudah makin berat. Nah, minggu keempat saudara. Lagunya sudah betul-betul. Aku berserah. Itu. Kalau kita hidup melihat ini, lagu kita ditentukan oleh keadaan kita loh. Percaya sama saya. Saya alami. Ini bukan teori, ini kisah nyata. Nanti saudara, kadang-kadang lagu kita menyembah Tuhan itu tanpa kita sadari ditentukan oleh apa yang sedang kita alami. Makanya pas kita dengar khotbah apalagi selama pandemi ini di YouTube ya, pas sekali itu khotbahnya. Jadi. Khotbahnya pas, pujiannya pas. Padahal saudara, karena kita melihat yang terlihat. Jadi, sementara Tuhan mau ajar kita doa itu melihat yang tak terlihat. Amin. Jadi mulai hari ini saudara cukup tahu saja, ya rekening saudara cukup tahu saja, ya kalau sudah tahu sudahlah, berdoa saja, jangan sering-sering lihat, goncang imanmu nanti.
Kalau goncang saudara, kalau saudara kerja di pemerintah, ujung-ujungnya korupsi. Iya, kalau melihat yang terlihat kan gitu. Mungkin saudara pernah dapat kiriman di Facebook atau di media sosial, bupati mana itu yang jadi mualaf. Dia bilang begini, kalau saya tahu gaji bupati itu kecil. Yang di Jawa itu ya, ada yang sudah tua itu. Dulu dia preman, nakal gitu ya, narkoba. Terus dapat hidayah katanya itu ya. Ya puji Tuhan lah, terserah lah gitu ya. Dia pikir jadi bupati itu gaji 100 juta, 200 juta. Ternyata begitu dia tahu gaji kecil, lalu ditanya, terus gimana Pak? Berarti harus korupsi? Harus nih, coba. Kalau itu ada itu, viral itu. Harus katanya, bayangkan. Jadi kalau pejabat ketika melihat yang terlihat, ya begitu. Begitu juga kalau di swasta juga ya, korupsi. Karena tawaran-tawaran itu memang menggiurkan. Hati-hati saudara ya. Jadi kekhawatiran bertumbuh. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Lihat. Jadi keinginan daging ini memang namanya keinginan daging itu selalu bertentangan. Kita hidup dalam daging, tapi tidak boleh keinginan daging yang berkuasa. Saudara harus paham. Kita sementara ini masih hidup dalam daging. Tapi orang percaya Tuhan mau hidupnya oleh roh. Roma 8. Kita tahu keinginan daging itu ada. Siapa tidak mau makan enak tiap hari? Maulah. Siapa tidak mau kerjanya jalan-jalan dapat duit? Kan gitu. Makanya tidak sedikit orang mau jadi pendeta kan. Saya ngomong apa adanya. Kalau pendeta panggilan itu puji Tuhan. Tapi tidak sedikit yang mau jadi seperti itu. Dapat penghormatan. Betul nggak? Khotbah sepotong dapat berkat. Tidak banyak yang mau jadi pendoa. Kan gitu. Doa itu capek. Ini hari Senin pagi-pagi besok ini. Saya harus berangkat ke Cilacap. Pelayanan apa? Doa. Doakan orang saudara. Kemarin saya doakan orang seharian. Capek itu pelayanan doa. Kalau khotbah kan enak. Ya, tapi seharusnya hamba Tuhan itu adalah contoh. Harusnya orang yang berkhotbah itu kasih hidup. Kasih contoh saudara. Bukan sekedar khotbah melayani. Tidak saudara. Karena ketika saudara menghidupi panggilan saudara. Percayalah itu tidak terlihat. Tuhan pelihara. Ya, kita lihat di sini. Keinginan daging itu musuhnya Tuhan. Bahasa sederhananya musuh. Ya, karena ia tidak takluk. Musuh daging itu tidak takluk. Contoh sederhana. Waktu saudara mau puasa. Baru 3 jam. Depan rumah bunyi ketoprak. Teng, 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 teng. Betul nggak? Aduh. Puasa nggak ya? Nah, sok rohani. Darah Yesus. Padahal memang itu bukti musuhnya Tuhan. Kan puasa. Baru 3 jam. Nanti jam keempat, bunyi mie ayam. Tong, 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 tong. Wah. Jam kelima, roti. Goncang. Nah ini, memang ini hukum daging saudara. Lihat, hal ini memang, ini. Saudara kalau bawa Alkitab, garis bawahi. Kalau saudara punya Alkitab, handphone itu namanya Alkitab. Saudara kasih bold di sini, kasih tandai. Tidak mungkin. Makanya Tuhan bilang hidup oleh roh. Tidak mungkin. Jadi kalau kita orang Kristen tapi masih membenturkan kekristenan dengan kenyataan daging. Percaya Yesus supaya kaya. Percaya Yesus supaya diberkati. Itu daging. Tidak mungkin kita bertumbuh saudara. Tapi Tuhan berjanji semua itu disediakan. Hidup oleh roh. Semua yang daging ini Tuhan sediakan. Kalau saya punya waktu seharian. Saya khotbahin sama saudara kesaksian terlalu banyak. Bahwa apa yang tidak mungkin menurut manusia. Mungkin bagi Tuhan. Tapi caranya apa? Nah ini, saudara lihat ini. Mereka yang hidup dalam daging, lihat. Kalau kita hidup dalam daging, Alkitab jelas mengatakan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini bukan kata pendeta, ini bukan kata saya, ini firman Tuhan. Saya kemana-mana melayani, bahkan di gereja di tempat saya melayani, saudara saya bimbing jemaat untuk belajar. Meskipun jatuh bangun, belajar supaya kita hidup oleh kehendak Tuhan. Supaya apa saudara ini? Supaya kita berkenan. Kalau kita hidup oleh daging, gak berkenan saudara. Tidak berkenan. Teman-teman saya bilang, Pak Pendeta kamu terlalu bodoh. Sampai ada teman saya bilang saya bodoh. Yang lebih baik bilang saya polos.
Tapi yang belak-belakang bilang saya bodoh. Ngapain sih melayani di tempat yang susah? Ngapain habiskan hidup? Tidak dapat apa-apa, tidak ada segala macam. Ngapain? Di luar sana banyak pelayanan. Apalagi kan Bapak ada karunia ABC, segala macam lah. Ini saudara, ini tanpa disadari. Hidup dengan daging saudara. Kalau orang memahami firman Tuhan, kalau saudara tahu panggilan saudara, apapun, ada yang dipanggil bekerja. Ada yang dipanggil berbisnis. Ada yang dipanggil melayani full time, part time, whatever. Saudara paham bahwa itu panggilan saudara. Kerjakan baik-baik. Buang itu keinginan daging. Kalau punya kerinduan, bawa sama Tuhan. Saudara berkenan, Tuhan memberkati. Jangan dicampur-campur saudara, ini kurang pas. Ya. Nah, kemudian kita lihat Roma 8 ayat 5. Ada ayatnya lagi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan. Kenapa Tuhan bilang jangan hidup oleh daging? Ketika yang kita pikirkan cuma daging, kapan pakai baju baru, motor baru, handphone baru, mobil baru, rumah baru, istri baru. Ini hati-hati saudara. Ya, ini saudara pasti yang dipikirkan apa? Yang dari daging. Kalau hidup dari sini yang kita pikirkan, pikiran ini kemarin saya sampaikan di ibadah di sini, knows. Apa yang kita mau, apa yang kita rasa, apa yang kita timbul, apa yang kita imajinasi ini. Jadi kalau hidup dari daging, pikirannya ya daging. Dan mereka yang hidup dari roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau saudara belajar hidup baik dengan Tuhan, berdoa, pasti yang kita pikirkan urusan roh. Saya kalau dipikir capek saudara. Saya udah, dari bulan Mei saya baru pulang dari Jawa. 2 minggu di sana pelayanan, capeknya minta ampun saudara. Pulang langsung pelayanan. Gak ada habisnya. Secara biaya operasional pelayanan kita lebih tinggi. Tinggi sekali saudara. Gitu. Kalau pikir hitung-hitungan rugi. Tapi karena kita yang pikirkan dari roh. Amin. Saya pikirkan dari roh. Sampai hari ini masih hidup. Amin. Anak saya tidak ada yang makan pasir. Tidak ada yang makan rambut. Makannya rambut nenek. Nah, tahu rambut nenek? Cemilan itu yang harum manis itu ya. Nggak ada yang makan rambut hitam. Rambut nenek ya dimakan saudara. Jadi saudara, mari belajar saudara. Paham ini. Kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah kemudian yang kedua, kehidupan yang tak terlihat. Ini cepat karena materi kita banyak ini. Kehidupan yang tak terlihat secara mata jasmani. Keadaan atau suasana yang memang kita tidak dapat lihat, tidak dapat raba secara jasmani. Nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Tetapi, nah ini. Di sini bedanya. Tetapi bisa dirasakan. Bisa saudara kita rasa dan kita bisa pahami, kita bisa mengerti. Yang sesungguhnya mengatur dan mengendalikan hidup kita. Ini keadaan supernatural yang dibentuk oleh Tuhan. Makanya saudara mau dibentuk oleh dosa atau dibentuk oleh Tuhan? Ya, ini satu keadaan yang dibentuk oleh Tuhan. Disinilah kehidupan roh bertumbuh. Yang tadi memikirkan hal-hal yang dari roh ini tadi. Di sini saudara. Kehidupan roh tidak bertumbuh ketika saudara hidup dari yang terlihat. Enggak bertumbuh. Banyak teman-teman saya bilang, Pak saya enggak bisa pahami itu firman Tuhan. Bilang burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai tapi dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Dia pakai yang lihat. Enggak nyambung. Tapi kan saya bukan burung. Nah, kalau pakai internet ngomongnya gitu. Itu kan burung Pak. Saya bukan burung Pak. Kan gitu. Karena tapi kalau hidup secara yang tak terlihat saudara, nah ini. Kehidupan roh bertumbuh, iman bertumbuh, pengharapan dan kasih menjadi, dan doa dinyatakan. Waktu saudara berdoa, saudara sedang masuk ke dalam dunia yang tak terlihat. Tidak ada doa adalah dunia yang terlihat, tidak ada. Secara fisik mungkin tubuh kita berdoa, orang lain lihat. Tapi esensi dari doa itu tidak terlihat. Amin. Saudara tahu itu mamanya Samuel. Siapa mamanya Samuel? Hana, Nabi, Imam Eli melihat, dipikirnya orang apa? Orang gila, orang mabuk. Karena dia lihat. Tapi Eli tidak melihat bahwa sesungguhnya Hana sedang berdoa. Jadi doa itu melihat yang tak terlihat. Katakan amin.
Kita lihat lagi. Ini kalau saya jelaskan panjang, so cuma cepat-cepat saja. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Makanya almarhum pendeta Yakub Nahuai, ya, salah satu hamba Tuhan yang sangat memberkati saya dari dulu sampai hari matinya. Dia bilang, doa itu nafas. Kalau banyak berdoa, nafas baik, banyak bernafas. Sedikit berdoa, nafasnya sesak. Karena sedikit bernafas. Tidak berdoa, tidak bernafas. Artinya saudara, doa itu yang mengatur hidup kita. Jadi ini yang tak terlihat, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya, di dalam apa ini saya tambahi ya. Ini tidak dalam ayat ya, ini cuma saya tambahi ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, saudara. Ini. Jadi saudara, begitu saudara hidup dari roh, itu saudara sedang membiarkan Tuhan menuntun saudara kepada dunia yang tak terlihat, sekalipun saudara dalam kehidupan yang terlihat. Contoh sederhana, ini bukti ya. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Secantik-cantiknya Anda, kaum perempuan, ibu-ibu, halo. Istriku itu dulu dari muda cantik sekali. Sampai hari ini masih cantik. Tapi saya tidak bisa pungkiri, nanti umur 60. Ya cantiknya tinggal hatiku saja kan. Kalau mau jujur kan sudah tidak lagi seperti waktu dia 20, 30 tahun. Makanya daging tidak berguna. Anda laki-laki boleh gagah, boleh hebat, perkasa. Tapi setelah tua, saya sudah berubah. Besok saya ke Cilacap ini doakan gembala sidang. Belasan tahun lalu saya ketemu beliau. Doakan dia. Dan dia bilang, dia cuma ingat, dulu saya ingat ada satu pendoa itu, pendeta. Saya mau didoakan sama dia. Jadi pendeta ini tukang usir setan. Dipakai Tuhan karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu bertobat. Tapi ternyata dulu dia hidup dalam kuasa gelap sebelum bertobat. Lalu karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan, spektakuler loh. Saya ingat kesaksiannya. Lalu dia langsung melayani. Tapi itu tidak diputuskan. Ketika sekarang umur sudah 75 tahun kalau tidak salah. Sudah lemah, sakit. Setan tiap hari ganggu dia. Karena dulu belum pelepasan. Waktu muda kan dia kuat ya, dia usir sendiri kan. Nah ini. Artinya apa? Daging itu ya memang begitu. Syukur-syukur kita hidup 80-90 tahun sehat. Kalaupun sakit sedikit, syukur-syukur saudara. Tapi yang pasti gak mungkin lagi kita seperti waktu umur 20 tahun. Semua dimakan, betul gak? Minimal gigi sudah hilang 5 kan? 6, 7, 8. Jadi mau makan yang keras-keras susah. Berarti daging tidak berguna. Mau rawat kayak apapun gak berguna. Tetapi rawatlah sebagai tanda hormat kepada Tuhan. Ada ayat Alkitab berkata, rawatlah tubuhmu untuk kehormatan Tuhan. Jangan rawat tubuhmu untuk memuaskan hawa nafsunya. Ada ayatnya itu. Banyak orang sekarang pasang benang sana sini. Gak apa-apa kalau memang tidak terikat. Sesekali dan saudara punya uang silahkan. Ada orang udah tahu gak punya uang, rela gak makan, nabung buat pasang benang. Kau pasang 3, 5, 10, paling juga berapa lama? Kendor lagi. Kalau masih nggak tahu maaf ya, mari sama-sama kita lihat orang tua kita di belakang. Nah itu. Ada laki-laki, ada versi perempuan. Sudah kendor. Silakan kalau ada berkat lebih ya, boleh, nggak apa-apa kok. Tapi jangan puaskan hawa nafsunya. Nggak pernah puas itu. Masa hanya untuk pasang benang makan tempe tiap hari? Ya ampun. Tempe masih sehat. Ada yang makan Indomie tiap hari. Karena Indomie lebih murah dari tempe. Tempe sekarang 10.000, Indomie 3.000 kan? Indomie tiap, aduh. Bisa saudara ada tabungan lebih, silahkan. Jangan puaskan hawa nafsunya saudara ya. Nah kita lihat kemudian. Jadi saudara itu 2 contoh. Jadi saudara jangan sampai kita hidup hanya yang terlihat. Nah yang terlihat ini kan penampilan juga kan terlihat ya. Keren. Hati-hati. Saudara. Yang terlihat itu baik. Dalam Alkitab ada 3 kemah yang dicatat. Yang pertama adalah kemah Musa. Tahu? Yang kedua adalah kemah Daud atau pondok Daud. Dan yang ketiga adalah bait suci Salomo. Yang paling terlihat keren itu apa?
bait suci Salomo. Tapi Tuhan tidak pernah menyebut bait suci itu dengan positif. Bahkan Yesus bilang, dalam 3 hari aku akan rubuhkan bait Allah. Tapi sampai kepada kitab Wahyu, sampai akhir zaman, Pondok Daud tetap disebut. Ada apa dengan Pondok Daud? Karena Pondok Daud adalah satu kehidupan yang tak terlihat, yang dibangun oleh Daud. Amin. Nah, dari sini saudara bisa pelajari. Kemudian, kehidupan pendoa yang pertama, seorang pendoa penjaga. Nah ini sebenarnya luas ya. Ini kalau saya jelaskan, kita 4 jam gak selesai. Saya biasa khotbah 4-5 jam. Jadi ini cepat. Seorang pendoa penjaga. Ini level doa. Jadi ini kehidupan doanya sudah sungguh-sungguh baik. Jadi kalau saudara mau bertumbuh bisa melihat doa yang tak terlihat, bertumbuhlah dalam doa. Sampai tanpa saudara sadari, saudara jadi pendoa penjaga. Doa itu ada doa. Nanti sekali waktu kita boleh belajar sekolah doa lagi. Ada namanya doa, ada doa syafaat. Level 2, level 3 doa puasa, level 4 doa peperangan, level 5 doa pengintai, level 6 doa penjaga. Jadi sudah tinggi ya. Seorang pendoa penjaga yang mendapat pewahyuan dari Tuhan. Ia mengetahui strategi Raja Aram sehingga Israel selalu terlindungi. Tadi kita sudah baca ya. Ini ayatnya. Bahkan di tempat tersembunyi, di tempat tidur. Ya. Satu bangsa dijaga oleh doa satu orang benar. Ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 12 baca. Tadi kita sudah baca. Ya. Ibrani 5 ayat 14. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau saudara bertumbuh dalam doa, apalagi sudah pendoa penjaga saudara, sudah pasti itu tidak gampang tersinggung. Kalau gampang tersinggung, tidak mungkin bisa melihat yang tak terlihat. Tidak mungkin baperan, tahu baperan? Kadang-kadang pendeta khotbahnya umum, tapi itu sindir-sindir saya. Nah ini baperan. Gimana mau pendoa penjaga? Gak bisa saudara. Sekalipun begini saudara, Roh Kudus ada di hati kita. Misalnya ada pendeta dengan sengaja menyinggung kita, kita bisa sampaikan secara fair. Salam Pak, saya merasa Bapak kayaknya nyindir saya. Kan baik toh? Itu yang level rohani sudah tinggi. Kalau pendetanya berbohong, ketahuan. Tapi kita bukan untuk menjatuhkan atau mempermalukan beliau toh. Ini namanya yang sudah bertumbuh makanan keras. Anak saya yang nomor 2, yang kecil, nggak bisa makan keras. Maksudnya cara kita marah kan berbeda. Harus disayang-sayang. Tapi yang nomor 1, cara marahnya juga beda. Perlu dikasih pengertian. Tapi nanti kalau dia sudah umur 20 tahun, bikin salah kayak anak-anak, bukan marah lagi, tampeleng melayang. Kira-kira begitu kan? Harusnya kalau bertumbuh ya udah besar ya cara dia bikin salah kan berbeda. Makanan, rohani juga bertumbuh saudara. Nah ini saya beritahu saudara, mumpung saudara belum banyak. Mau melihat yang tak terlihat. Izinkan firman Tuhan membentuk kita. Ya, kemudian kehidupan Elisa tadi ya, jadi seorang pendoa penjaga. Dia hidupnya berdoanya bertumbuh saudara. Kemudian fokus, nah ini kehidupannya. Saudara mau melihat doa yang tak terlihat, saudara belajar dari hidup Elisa. Fokus. Ya, Elisa fokus. Dan menguatkan hati kepada Tuhan. Apapun masalah, baik dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, fokus saudara. Fokus itu bicara visi. Saudara tidak bisa fokus kalau tidak ada visi. Saudara tidak bisa fokus kalau tidak ada misi. Amsal 13 ayat 18. Tanpa wahyu liarlah rakyat. Tanpa wahyu binasalah satu bangsa. Berarti bagaimana punya fokus? Punya visi. Dalam pekerjaan saudara punya visi. Dalam rumah tangga punya visi. Apa visi saudara? Saya dalam rumah tangga saya visinya jelas. Melayani Tuhan. Awal menikah saya beritahu istri saya. Waktu itu dia bekerja. Itu orang IT. Gitu-gitu istri saya orang IT. Saking pintarnya 3 tahun tamat loh. Benaran. Padahal dia belajar sungguh-sungguh karena kos mahal. Tapi karena belajar sungguh-sungguh Tuhan kasih bonus. 3 tahun di BINUS. Kemanggisan itu 3 tahun, cum laude. Bekerja sebentar, ketemu pendeta, mengundurkan diri. Rugi amat ya. Karena dia tahu visi. Kami berdoa, dia berdoa. Dia tidak merasa kehilangan itu.
Dan kami berjanji apapun susahnya hidup kita dalam pelayanan, tidak boleh ada orang yang tahu, apalagi keluarga. Biar orang tahu sukacita kita. Nah, itu bagian dari visi. Kalau saudara fokus ke situ, kuat saudara. Kalau nggak ada visi, berantem. Misalnya dia minta duit, contoh ya. Pi, kau kok tidak kasih duit? Misalnya gitu ya. Kalau saya bilang, orang tidak ada apa yang dikasih. Oh mulai. Kalau ku tahu dulu, nah jadi kan. Apa yang kau tahu emang? Itu dulu. Apa memang? Nah jadi kan. Karena tidak fokus. Saudara mau bisa bertumbuh menjadi doa melihat yang tak terlihat. Cari fisik saudara. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan. Supaya saudara bisa fokus dan menguatkan hati hanya kepada Tuhan. Gak mungkin, saya potong telinga saya. Kalau bahasa-bahasa politisi ya, tapi jangan ya. Gak mau saya masih mau. Kan tadi saya bilang bahasa dulu. Saya gak mau saudara. Kalau saudara mau potong jenggot saya aja. Ah boleh. ya. Kalau tidak ada visinya, mau fokus kemana? Contoh saudara lagi perjalanan dari satu titik ke titik B. Dari sini ke Serpong. Ya fokus kan? Coba saudara naik motor, naik mobil, nggak tahu mau kemana. Nyampe nggak? Mutar. Kemana kita? Ya kita mutar aja. Ya mutarnya ke arah mana? Ya pokoknya sejauh gas memanggil kan? Gimana saudara? Bensin habis mogok motornya. Gak bisa saudara. Tapi ketika ada tujuan fokus kan? Saudara mau pakai GPS, nggak pakai GPS. Saudara akan fokus. Pokoknya gua harus sampai ke sana jam sekian. Itu fokus. Tentukan dulu visimu. Dan sudah ada visimu, sudah ada misimu. Kuatkan hatimu sama Tuhan. Nah kata kuatkan hati ini penting. Ada ayatnya terlalu banyak. Lalu Raja Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Kenapa kata menguatkan hati? Ketika ada visi, dunia ini berusaha menggoncang visi kita. Ketika kita sedang fokus, setan tidak mau kita fokus. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasa. Saudara harus tahu itu, karena itu harus fokus saudara. Kuatkan hati, ini ya. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Iblis. Lawanmu bukan suamimu. Lawanmu bukan istrimu. Halo? Lawanmu bukan anakmu. Lawanmu bukan bosmu. Lawanmu bukan partner bisnismu. Lawanmu siapa? Iblis. Dan iblis itu gimana kerjanya? Ada iblis kerjanya minum kopi di kafe? Enggak ada saudara. Iblis itu ini kerjanya nih. Berjalan keliling. Makanya kalau hamba Tuhan terlalu sering nongkrong di kafe, kalah sama setan. Setan aja keliling cari jiwa. Tapi cari jiwa untuk dimakan loh. Pendeta apa? Nongkrong di kafe. Makan apa kita? Makanya banyak pendeta buncit kan? Untung saya sudah bertobat kan? Kalau saudara ketemu saya 5 tahun lalu lumayan juga. Tapi itu bukan karena nongkrong ya, karena pelayanan kemana-mana dikasih makan. Tapi sekarang saya berani tolak karena saya sayang sama tubuh saya. Saya mau umur panjang untuk melayani Tuhan. Tapi semua urusan Tuhan. Amin. Ya, kita boleh dong punya visi, betul nggak? Boleh. Jadi setan itu kerjanya keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Nggak ada itu setan santai-santai, nggak ada saudara. Jadi ayat ini kita jelas, kita harus buang pemahaman dunia. Yang penting dia tidak ganggu saya, nggak apa-apa. Ada setan tidak mengganggu? Misalnya ada setan di rumah, di pabrik, di kantor. Saya sih sering lihat Pak, tapi dia nggak pernah ganggu, cuma berdiri doang di situ. Nggak ada. Kalau saudara pikir setan tidak ganggu, berarti tidak baca ayat ini. Setan itu keliling. Dan kelilingnya adakah dia keliling sambil angkat pujian penyembahan, doa keliling? Nggak ada. Dia keliling itu ngapain? Ngaum. Kalau kita keliling kan haleluya, haleluya darah Yesus. Kita keliling begitu kan? Dia bukan keliling angkat pujian. Dia kelilingnya apa? Mencari. Coba kita baca di sini. Dan dari dan ya 1, 2 ya. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan itu cari orang yang bisa dia makan. Itu udah sifatnya pencuri, pembunuh. Jadi ini supaya saudara paham, jangan main-main dengan setan. Nah ini buat tambahan buat bapak yang lagi bikin novel. Setan itu kerjanya makan orang. Gak ada setan itu kasih berkat, tidak ada.
Anda ke Gunung Kawi, ke Gunung A, B, C, Gunung Pusuk Buhit, gunung apa lagi. Nanti mungkin tahun ini atau awal tahun depan kami akan naik Gunung Kinabalu. Itu salah satu kuasa setan. Saya sudah dihubungi sama beberapa pendeta dari Malaysia. Kinabalu yang di Malaysia. Saya juga mikir nanti kalau naik, kuat nggak saya Tuhan ya? Dulu sih Gunung Pusuk Buhit kan masih muda ya. Sekarang waduh, nanti bisa naik nggak bisa turun. Saya lagi pikirkan kita udah kenalan banyak orang, siapin helikopter. Habis naik dijemput helikopter saja. Itu bercanda, tapi kita doakan saja saudara. Saya ini banyak naik gunung dan saya pikir secara fisik saya bukan seorang yang kuat untuk naik gunung. Tapi banyak gunung saya sudah pergi, Tuhan yang kuatkan. Saya naik ke Gunung Pusuk Buhit, seharian pagi sampai sore. Lalu saya naik ke Gunung Sisingamangaraja, hampir 4.000 meter di atas permukaan laut. Itu tinggi. Naik dari jam 5 pagi, baru nyampe puncak jam 7 malam. Lalu doa setengah jam, turun besoknya non-stop. Itu ngeri sekali. Saya juga naik ke gunung yang ada gua angker di Jawa Tengah, di daerah Gombong Kebumen. Saya tidak perlu sebut namanya. Saya juga naik sampai Gunung Ledang di Malaysia. Di banyak gunung kami naik. Kalau dipikir-pikir, secara fisik saya bukan orang yang atletis. Kalau Pak Gideon sih kuat ini kayaknya. Ya, apalagi Daniel. Nah, tapi saya kadang kalau pulang dari saya nangis, Tuhan terima kasih. Bisa kuat itu loh, kaki kan capek saudara. Amin. Belum berhadapan dengan setan, itu perjalanan spiritualnya banyak. Tapi saudara, kenapa mau lakukan itu? Hanya karena apa? Melihat yang tak terlihat. Kalau berdoa, pasti Tuhan pulihkan. Amin. Nah ini, jadi setan itu kerjanya cari makan orang. Nah kita lihat Elisa juga mau ditangkap di Dotan. Betul nggak? Tapi dia tidak khawatir. Kenapa tidak khawatir Elisa saudara? Karena dia fokus dan kuatkan hati sama Tuhan. Selalu ada intimidasi. Lawanlah. Ada ayatnya lain. Tadi di atas ya. Sadarlah dan apa itu sadar? Selalu ada intimidasi. Sadar. Memang ada. Tapi apa? Lawan. Ini ayatnya. Lawan. Jangan lawan bos kita. Jangan istri ayatnya bilang sadarlah dan berjaga-jaga. Ini suamiku ini udah setan ini. Dalam nama Yesus ditabok suaminya. Enggak gitu. Yang dilawan setan. Kalau saudara mau tumpang tangan sama suamimu. Misalnya suamimu pemabuk. Di sini kan tidak ada. Waktu dia tidur lah tumpang tangan. Jangan lagi bangun. Nanti baku tinju kalian. Tidur tumpang tangan. Darah setan mabuk yang ada dalam suamiku. Keluar. Nah itu. Jangan lagi dia minum mabuk kau tumpang tangan. Jadi saudara. Akhirnya apa saudara? Jadi arena Holy Wings baru kan. Sekarang kan arena tinju udah gak laku. Yang laku arena Holy Wings kan. Nah itu kan. Jadi ini saudara. Kemudian kita lihat. Bagaimana doa melihat yang tak terlihat. Ini sudah jam berapa? Oke. Sebentar lagi ya. Bagaimana doa melihat yang tak terlihat. Itu tadi cara hidup kita ya. Itu tadi cara hidup kita. Ya, bertumbuh dalam doa. Tapi bagaimana cara melihatnya? Yang pertama, hiduplah dengan iman. Nah, ini. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita doakan. Jadi iman itu yang tak terlihat. Artinya, waktu berdoa, saudara sedang beriman. Waktu saudara berdoa itu melihat yang tak terlihat, itu sedang beriman. Amin. Tapi kalau saudara habis berdoa, Tuhan aku lapar. Amin. Aku percaya di atas meja makan ada makanan. Nah, itu namanya bukan beriman. Itu namanya konyol. Waktu Tuhan Yesus, ya waktu dulu namanya belum Tuhan, masih Allah Bapa ya. Kasih makan orang Israel. Tuhan bilang apa? Tiap-tiap pagi pergi keluar rumahmu kumpulkan makanan. Tuhan sediakan makanan dari surga, tapi Tuhan bilang tiap-tiap pagi kumpul. Tidak Tuhan suruh malaikat. Halo. Tidak Tuhan suruh malaikat lalu ketuk kemahnya satu-satu. Pak Denny, makanan. Makasih malaikat. Raja, makanan. Makasih om malaikat. Pak Gideon makanan. Enggak ada saudara. Tuhan bilang dia kasih selama 40 tahun. Katakan amin. Tapi dia suruh kumpulkan. Dan waktu kumpulkan jangan serakah. Masing-masing sesuai kebutuhan.
Jangan kumpulkan lebih banyak. Ada yang keras kepala, dia kumpulkan banyak. Nggak sanggup dimakan, berbau busuk. Artinya apa saudara? Hidup dengan iman ini saudara, ya sudah. Kadang-kadang kita ini kan hidup dengan iman, tapi bukan iman, keinginan. Aku beriman. Uish. Rumahku 10. Ih, satu aja kita nggak pakai. Nah, tergantung kalau saudara seorang pebisnis properti, boleh. Jual beli kan? Tapi kalau saudara hanya untuk pakai hidup, saya rasa 1 cukup, 2 bolehlah. Dan itu tergantung uang kan? Kalau baru 1 ya jangan paksakan 2. Kalau Tuhan kasih berkat 2, puji Tuhan. Boleh, berdoa boleh. Berdoa boleh. Tapi jangan paksakan. 3 boleh, boleh. Pokoknya tergantung berkat Tuhan. Amin. Saudara harus paham, iman ini tidak sama dengan keinginan. Makanya di awal tadi saya jelaskan itu. Keinginan daging itu berbeda dengan iman, ya. Nah, kita lihat kemudian di ayat ini, kebiasaan bergaul dengan Tuhan menghalau ketakutan. Ini penting, saudara. Waktu saudara biasa bergaul dengan Tuhan, waktu kita takut, pasti kita jadi kuat, ya. Tapi kalau kita nggak biasa bergaul dengan Tuhan, waktu kita takut, pasti kita makin lemah. Contoh, saudara biasa bergaul dengan tukang jual ikan. Bau ikan enggak? Bau ikan. Sekali waktu saudara kepepet karena terbiasa bergaul sama tukang ikan. Enggak punya ikan, enggak punya uang. Datang ke tukang ikan dikasih enggak? Dikasih. Kalau udah teman dekat, asal jangan tiap hari kan. Kalau tiap hari bilang kurang ajar lu. Sekali waktu saudara enggak ada duit. Lalu saudara main, ini udah teman baik. Aduh, saya lagi enggak ada duit nih. Tapi nggak ada makanan di rumah. Saya percaya kalau udah teman baik pasti dikasih. Pasti dikasih, barang 1 ekor nggak mungkin nggak dikasih. Nah begitu juga dengan Tuhan. Waktu punya masalah, ada ketakutan saudara, ada pergumulan. Tapi begitu bergaul dengan Tuhan, kita datang sama Tuhan. Betul? Tuhan, saya takut nih. Nggak mungkin Tuhan tidak tolong. Ini kita mau minta tolong tapi nggak bergaul sama Tuhan. Ini yang repot saudara. Ya. Nah ini. Yesus di Taman Getsemani membangun kebiasaan itu. Ini ada ayat keren. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Ini cuma 1 ayat ini. Saya cari di 4 Injil cuma 1 ayat ini. Dan sebagaimana biasa. Dan sebagaimana biasa. Kita biasanya bangun tidur ngapain? Pegang HP. Mulai pusing sana sini. Tapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan sendiri berkata, sebagaimana biasa. Ini kebiasaan yang dibangun Tuhan loh. Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan. Dan sebagaimana biasa itu artinya apa? Kalau di ayat yang lain, Yesus berdoa. Mau saudara melihat yang tak terlihat? Bangun kebiasaan. Jangan yang kita bangun kebiasaan pagi-pagi, pokoknya pagi-pagi saya harus naik sepeda setengah jam. Habis naik sepeda, di depan yang setengah jam itu dekat perumahan itu ada bubur ayam enak. Gua harus makan. Kalau hari ini bubur ayam, besok bakmi. Kalau besok apa? Karedok, apalah. Nah, pulang ke rumah, saya harus mandi setengah 8, saya harus mandi karena saya 8 kurang 15 berangkat kerja. Itu kebiasaan yang dibangun kan? Lalu doa cuma apa? Kita jadikan Tuhan itu satpam. Selamat pagi Tuhan Yesus, aku udah bangun. Oh haleluya. Aku akan bersepeda, berkati, darah Yesus lindungi aku. Amin. Kita jadikan Tuhan satpam, pesuruh, pembantu. Tapi mari saudara, tidak salah saudara tiap pagi lari pagi, naik sepeda. Tapi jangan lupa bangun kebiasaan. Amin. Saya ngomong sepeda karena saya baru dapat sepeda. Selama ini anak saya bilang, papi beli sepeda. Dia pikir bapaknya uang banyak kan. Saya bilang berdoa saja nak. Sepeda anak saya dua-duanya itu Casio. Orang yang kasih. Sampai yang nomor 2 itu yang sepeda kecil dikirim dari Jawa. Ngerakitnya setengah mati saya. Akhirnya mentok gak bisa rakit bawa ke tukang sepeda. Nah yang pertama juga sama berkat. Lalu karena mereka sudah bisa naik sepeda secara khusus yang pertama udah bisa 2 roda. Tiap kali dia bilang, Pi beli sepeda Pi. Iya. Kemarin ya minggu lalu. 2 minggu lalu. Itulah. Tiba-tiba dikasih warnanya pink lagi kan. Udah berkarat. Warna pink, tidak apa-apa. Tapi untuk orang gede, ya sudah kita bersepeda. Sepeda kan mahal saudara. Jadi
Mari saudara hidup dengan iman supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Waktu saudara hidup dengan iman, pencobaan itu pasti datang. Tapi saudara tidak jatuh. Ngerti ya? Tidak jatuh. Ya. Kemudian, ini ayatnya 1 Raja-Raja 18 ayat 16. Ini baca tadi kita udah, ini bukan ya. Kisah Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Kita baca tapi terlalu lamanya. Elia melakukan hal yang mustahil. Di mana api Tuhan turun menyambar korban bakaran yang sudah diisi penuh dengan air. Bakar air saja tidak mungkin. Ini diisi penuh dengan air, 4 buyung sebanyak 3 kali. Gak mungkin saudara. Air itu memadamkan api. Tapi di sini api memadamkan air. Atau api menghanguskan air. Biasanya air memadamkan api. Ini api menghanguskan. Kalau kata ayatnya menjilat seluruh air situ. Dan seluruh mesbah itu habis. Kenapa bisa begitu? Iman saudara. Iman. Saudara mau melakukan hal yang tidak mungkin. Nah, belajar hidup dengan iman. Next. Ada ayatnya lagi. Sebab kita dibenarkan oleh iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Elisa menyatakan imannya, penglihatan. Nah ini waktu berdoa. Tuhan biar bujang itu melihat. Itu kan menyatakan iman. Dia sudah melihat tapi orang tidak melihat. Nah hari Jumat lalu itu saya capek sekali. Jumat ini minggu. Berarti 2 hari lalu. Pagi saya doakan satu gereja, gembala sidang. Di daerah Sunter, gereja besar saudara. Itu gereja diganggu setan. Sampai gembala seniornya, bapaknya itu sakit parah. Lalu mereka bingung bagaimana. Nah, mereka pernah ikut sekolah doa, pernah dengar-dengar. Lalu panggil. Saya pikir jam 5 selesai. Ternyata mereka tahan sampai malam. Doakan saudara, saya sampaikan, saya berdoa, Tuhan buka mata Bapak Gembala itu supaya dia melihat apa yang saya lihat di pohon mangga. Benar, akhirnya dia lihat. Karena pendetanya sudah modern, kuliah teologianya dari luar negeri. Nggak percaya yang klinik. Nah kadang masalah pendeta ini juga kalau udah terlalu modern, nggak percaya klinik ini repot kan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya tumpang tangan, Tuhan buka mata Bapak pendeta. Itu iman saudara. Lalu pas saudara, saya bingung, kenapa? Istrinya tanya, kenapa Pak? Kenapa? Aku lihat. Oh. Puji Tuhan. Kalau udah dia lihat kan gak capek lagi saya jelasin. Tadi jelasin sampai mulut berbusa gak nyambung saudara. Saya bingung ini orang bagaimana ya Tuhan. Tahu gitu ngapain saya dipanggil kan gitu. Akhirnya berdoa Tuhan buat matanya melihat. Dia bawa pengerjanya 3 orang. Ada satu anak muda pengerja melihat juga. Benar. Modelnya itu betul bajunya nona Belanda. Tapi mukanya bukan orang nona Belanda. Betul. Oh puji Tuhan. Kalau sudah gitu kan nyambung kan. Sama. Bujangnya bilang apa? Celaka tuanku. Ini tadi ada ayatnya ya. Celaka tuanku, celaka. Kalau Elisa jelaskan gak nyambung. Akhirnya Elisa bilang apa? Bukalah matanya Tuhan. Nih berdoalah Elisa. Ya Tuhan bukalah kira matanya. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Wow. Orang yang bergaul dengan Tuhan. Bukan berarti bujangnya ini kemudian jadi pelihat selama-lamanya. Minimal ketika seorang pelihat ini bisa menyampaikan imannya. Dalam kasus itu. Orang ini bisa melihat. Amin. Keren loh. Nah, keren sekali. Orang yang hidup dengan iman bukan hanya damai sejahtera. Artinya begini, orang yang hidup dengan iman bukan hanya dia memiliki damai sejahtera. Tapi juga menguatkan orang lain. Nah, saudara mau cuma punya damai sejahtera atau menguatkan orang lain? Saya mau saudara, damai sejahtera saya transfer. Karena begini, saya tidak punya uang banyak untuk transfer ke saudara. Tapi apa yang kita punya? Damai sejahtera. Tuhan bilang hendaklah kamu saling membagi, saling memberkati. Kalau ada orang pengusaha punya uangnya, dia bagi dengan transferan. Lah kita orang yang hidup dengan iman, apa yang kita bagi? Damai sejahtera. Apa yang kita bagi? Iman kita. Apa yang kita bagi? Hidup kita untuk kuatkan orang. Nah, ini yang benar saudara. Kemudian poin yang kedua, percaya firman. Nah, sudah percaya, lakukan. Matius 7 ayat 21 dan seterusnya. Barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang membangun rumah di atas batu. Lalu datanglah hujan, angin dan banjir. Tetapi rumah itu tidak kenapa-napa karena dibangun di atas batu. Tapi barang siapa mendengar firmanku
dan tidak melakukannya. Ia seumpama orang membangun rumah di atas pasir. Lalu datanglah apa? Sama. Hujan, angin dan banjir. Lalu hebatlah kerusakannya. Karena apa? Dibangun di atas pasir. Jadi kalau saudara percaya firman, tidak bisa dipisah dengan lakukan. Ya, jadi lakukan itu seperti peperangan rohani. Ada berapa banyak kita baca firman, dengar firman, kita percaya. Tapi melakukannya berat kan? Karena memang melakukan itu seperti peperangan rohani. Firman yang saudara sudah percaya betul sampai lakukan. Tidak boleh berhenti. Ketika saudara berhenti, berarti kalah dalam peperangan rohani. Sekalipun firman itu sulit, lakukan saja. Sekalipun tidak masuk akal. Anak saya yang kedua lahir di mobil. Mobil yang ada di depan nih. Mobil saya itu sudah 5 tahun ini. Sudah waktunya ganti kan? Tidak saudara, enggak. Saya pakai terus. Itu masih asli. Mobil itu mereknya Casio. Saya cari emblem Casio. Tapi Casio itu kan jam ya. Jadi emblem Casio itu karena jam kecil. Tidak ada yang besar. Kalau ada yang besar gua tempel. Saya ganti merek Suzuki jadi Casio. Supaya orang bingung. Ini kan Suzuki. Kok Casio? Kan artinya apa? Kasih orang. Itu. Itu waktu saya dapat berkat mobil itu saudara. Asli. Sampai hari ini asli. Joknya fabric. Saya belum pasang jok kulit karena saya nggak ada duit. Mahal. Kalau pakai jok kulit yang murah, panas, tidak enak. Karena mobil sebelum ini pakai jok kulit yang murah. AC-nya harus full kalau udah kena matahari. Kalau pabrik itu enak saudara. Asal saudara rajin bersihin. Jadi anak saya lahir 2018 di situ. Semua dokter bilang tidak ada yang sanggup melahirkannya selain sesar. Bahkan rumah sakit Mayapada sudah memberikan berkat karena dia tahu saya pendeta. Itu internasional loh. Sekali periksa Mayapada 1 juta lebih. Mahal. Begitu saya disuruh ke Mayapada saya gigit jari. Biasa rumah sakit Melati 100.000. Sampai Mayapada 1 koma. Wah. Tapi karena sudah masuk kan harus bayar. Kali kedua saya nggak mau datang lagi. Tapi orangnya dokternya tahu saya pendeta. Suruh datang. Gratis saudara. Tiba-tiba cuma bayar 60.000 apa 80.000. Sama vitamin, sama USG. Gratis. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, besok harus disesar. Datang saja, Bapak nggak usah bayar apa-apa selain administrasi. Berkat nggak? Berkat. Tapi waktu saya berdoa 13 jam. Tuhan taruh di hati, anak ini lahir normal. Mau percaya nggak? Atau memilih jalan yang sudah terbuka? Kalau saya pilih jalan terbuka tidak salah loh. Tapi saya cuma ingat Tuhan bilang di hati, anak ini lahir normal. Itu peperangan rohani saudara. Kasih karunia, bingung pendarahan. Saya tanda tangan surat penolakan tindakan sesar berapa rumah sakit. Mulai dari rumah sakit murah sampai rumah sakit mahal. Saya pergi semua. Semua harus sesar. Orang biasanya hamil itu 9 bulan. 36 minggu, 38 minggu paling lama. Anak saya 10 bulan. 40 minggu 6 hari. 1 hari lagi 41 minggu. Jadi tidak bisa lahir. Gitu saudara. Dan terjadi drama. Tapi kasih karunia Tuhan. Menuju perjalanan rumah sakit. Saya bilang, Tuhan katamu anak ini lahir di normal. Tuhan bikin macet. 2 jam hanya bergerak 4 kilo. Dari rumah saya baru sampai Sungai Cisadane itu. Belakang bandara itu. Masih jauh rumah sakit saudara. Masih 10 kilo lagi kurang lebih. Macet. Saya kasih klakson. Saya kasih lampu dim itu sudah malam. Udah jam 8:30 malam. Saya keluar dari rumah 8:30 malam. 8:30 malam berarti udah 2 jam. Semua malah mobil-mobil lain ikut marah. Karena dipikir saya nakal. Akhirnya saya pukul itu klakson terakhir. Tuhan Yesus tolong saya. Ceprot keluar dia saudara. Keren habis. Jadi memang untuk percaya ini peperangan rohani saudara. Kalau saudara lagi ada sakit percaya saja Tuhan sembuhkan. Meskipun habis berdoa masih sakit. Percaya terus. Besok doa lagi. Habis berdoa masih sakit. Doa lagi. Dan boleh nggak minum obat? Boleh. Kalau sedikit kurang iman. Silakan. Supaya apa saudara? Nanti ketika saudara banyak berdoa. Sekalipun dibantu dengan obat. Saudara bisa merasakan dalam hati saudara. Bahwa sesungguhnya kesembuhan yang saudara alami. Datangnya dari Tuhan. Amin. Nah. Ini ada banyak contoh bagaimana Yosua merebut tembok Yeriko. Saya perhatikan bagaimana mungkin perang ditentukan oleh puji-pujian. Betul nggak? Suruh nyanyi loh.
Orang mau perang itu latihan. Pernah nonton film Hercules? Saya nonton film Hercules yang versi baru di TV itu yang main The Rock itu. Dia latih itu raja kan, pasukan raja itu dilatih dulu. Ini enggak, Tuhan bilang kelilingi kota itu 1 kali. Tapi diam. Kelilingi 2 kali sampai hari ke-6 kelilingi. Hari terakhir kelilingi 7 kali atau 3 kali. Nah, hari yang ke-7 kelilingi 7 kali. Baru tiup sangkakala. Wow. Berarti kemenangan ditentukan oleh sesuatu yang gak masuk akal. Percaya dan lakukan. Kalau Yosua gak percaya dan gak lakukan, jadi gak? Enggak, saudara. Ya. Jadi ini ada ayatnya lagi. Selanjutnya poin yang terakhir, saudara. Hidup dengan kasih. Nah ini saudara. Ini poinnya adalah penutup ayat kita. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang itu. Jadi ketika harus berhadapan dengan musuh, kasih harus dikedepankan. Harusnya kan sudah disertai oleh pasukan berkuda, Elisa tinggal bilang, malaikat, bunuh mereka. Bisa nggak? Tapi ada konsep yang berbeda antara Elia dan Elisa di sini. Nanti kapan waktu saya jelaskan. Elia disuruh Tuhan bunuh-bunuh. Tapi ini enggak. Raja bilang, kubunuhkah mereka? Betul? Tapi Elisa, biasakah kau bunuh musuhmu yang kau tawan dengan pedangmu atau panah? Hidangkan makanan. Kasih itu saudara melahirkan hikmat. Saudara hidup dengan iman, percaya firman dan hidup dengan kasih. Saudara akan hidup dengan hikmat. Ini firman Tuhan. Semoga memberkati saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, kita berdoa. Haleluya.